Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Salisa sudah berkenan untuk saya wawancarai. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Jadi, dalam proses pembelajaran itu sering kita jumpai bahwa anak didik kita itu belum memahami benar materi yang kita berikan Bu di kelas. Jadi terkadang itu waktu itu habis hanya untuk mengulang-ulang kembali materi yang sebelumnya. Bagaimana tanggapan Ibu Salisa selaku BK mengenai hal ini? Monggo Bu. Oke Ibu, untuk pertanyaan pertama, kenapa sih siswa itu sulit memahami sebuah materi? Menurut saya itu juga tergantung pada kondisi siswanya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita juga memperhatikan bagaimana sih kondisi siswanya, sudah baik apa belum, sudah siap belajar apa belum. Selain kondisi siswa, kondisi kelas juga menjadi salah satu faktor. Kira-kira ketika misal kelasnya kotor ya, bisa tidak kita memulai pembelajaran. Jadi kita harus lebih peka terhadap siswanya dulu, kita atur siswanya dulu supaya dia itu bisa menerima materi dengan baik, sehingga guru tidak perlu untuk mengulang dan terus mengulang materi yang sudah diberikan. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan yang kedua, minat baca siswa di madrasah kita itu kan bisa dibilang rendah. Jadi apa yang harus kira-kira apa ya penyebabnya kenapa anak-anak itu minat bacanya rendah menurut Bu Salisa? Oh iya Bu, sering kita temui juga ya Bu, ini pertanyaan kedua. Minat baca anak-anak didik kita atau di madrasah kita itu kecil. Jadi anak-anak kita itu memiliki minat baca yang kurang. Contoh saja, misal ada anak-anak disuruh untuk merangkum sebuah materi, dia hanya menulis awalnya saja. Nah, itu juga salah satu faktornya, mungkin anak-anak itu banyak atau lebih sering membuka sosmed, kemudian keberadaan game itu juga menjadi salah satu faktor. Anak-anak itu jarang sekali melihat atau membuka buku pelajaran. Minimal mereka itu lebih sering membuka HP. Jadi lebih suka bermain game online, kan sekarang banyak sekali. Kemudian munculnya berbagai macam media sosial, itu juga menjadi salah satu faktor minat baca di sekolahan kita itu, menurut saya di sekolahan kita itu kurang kepada anak-anaknya. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Bu. Saya lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Ini tentang numerasi, bahwa fakta di lapangan itu sebagian besar anak perempuan lebih mendominasi dalam soal-soal yang berbasis numerasi. Menurut Ibu, faktor apa yang mempengaruhi hal tersebut? Iya, benar sekali apa yang dikatakan sama Ibu. Soalnya ketika saya setelah beberapa kali mengamati, memang siswa-siswa perempuan di sekolahan kita itu memiliki tingkat kesadaran untuk belajar lebih tinggi daripada siswa laki-laki. Namun kita juga tidak langsung menutup mata kalau anak-anak laki-laki pun juga sama, dia juga memiliki tingkat uh, kesadaran belajar yang sama dengan perempuan. Itu tergantung bagaimana kita menyikapinya sih, Bu. Jadi misalnya kita sudah tahuan nih anak-anak ceweknya lebih bersemangat, jadi kita bisa mengalihkan kepada laki-laki. Bagaimana juga sih kita meningkatkan pembelajaran anak laki-laki, meningkatkan kesadaran belajar anak laki-laki yang lebih tinggi. Misal kita bisa gunakan media kreativitas, misal ada tebak-tebakan atau dan lain sebagainya untuk
menimbulkan semangat. Soalnya kan anak-anak laki-laki itu kebanyakan lebih suka bermain ya Bu ya, kalau saya mengamati siswa-siswa kita. Jadi kita bisa menggunakan metode belajar sambil bermain seperti itu. Jadi uh, tidak hanya siswa perempuan saja yang emang awalnya sudah memiliki kesadaran yang lebih tinggi, tapi kita juga bisa membangun semangat siswa laki-laki. Seperti itu sih Bu kalau pandangan saya. Baik, Bu, untuk soal yang selanjutnya tentang siswa berkebutuhan khusus. Jadi dalam pengamatan kita sebagai guru, ada siswa di kelas yang memiliki kendala dalam hal mengeja, membaca, dan menulis. Menurut Ibu, kira-kira eh, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu guru agar anak tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik seperti anak-anak yang lain? Oke, mengenai bagaimana ditemukannya ya siswa berkebutuhan khusus di dalam sekolah. Kalau menurut pengamatan saya, iya sih Bu, benar, minat belajar. Tadi kan sudah sempat disinggung, minat belajar, menulis, membaca itu di sekolah kita itu sangat kurang. Jadi ada juga kemungkinan para siswa itu ada yang berkebutuhan khusus, yaitu memiliki penyakit kurang ataupun sulit untuk membaca dan menulis, atau biasa dikenal disleksia ya Bu ya kalau dalam istilah psikologis. Jadi anak itu sulit sekali untuk menerima materi, kemudian sangat sulit untuk menulis bahkan membaca. Jadi kita harus pelan-pelan pelan-pelan untuk mengajarkan materi kepada anak tersebut, seperti itu. Baik, Bu. Untuk soal yang selanjutnya adalah mengenai pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Jadi, kita sebagai guru itu kan harus mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Namun pada kenyataannya, Bapak Ibu guru sampai hari ini belum dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Oke, kenapa sih pembelajaran berdiferensi atau pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa itu belum berjalan secara lancar di kelas-kelas atau di madrasah kita gitu ya Bu intinya. Jadi mungkin salah satu penyebab faktornya adalah dari tenaga pendidiknya dulu, mungkin dari gurunya belum menerima pelatihan bagaimana pembelajaran berdiferensian tersebut ya Bu ya. Bagaimana cara menyiapkan atau mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam pembelajaran berdiferensi tersebut sih Bu ya. Terus juga guru itu mungkin enggan untuk menyiapkan atau membuat materi-materi yang dikhususkan atau dibuat berdasarkan masing-masing dari karakteristik siswanya. Tapi yang menjadi salah satu faktor menurut pengamatan saya yang pertama sih Bu, karena mungkin juga guru-guru kita itu belum menerima pelatihan atau pembimbingan atau latihan bagaimana sih pembelajaran diferensial itu berjalan di kelas. Kayak gitu sih Bu menurut pengamatan dari saya. Baik, Bu. Untuk soal selanjutnya adalah tentang hubungan atau relasi antara guru dengan siswa. Eh, Banyak sekali saat ini siswa-siswa itu kurang menghargai guru. Menurut Ibu selaku guru BK, apa yang menyebabkan siswa-siswa tersebut tidak menghargai seorang guru? Terima kasih. Ya sering kita temui juga ya Bu di madrasah kita, mungkin kurangnya
eee, kesadaran menghargai antara siswa dan guru, guru dengan siswa, dan bagaimana sih cara membangun relasi atau hubungan yang baik antara guru dan siswa. Jadi kalau menurut pengamatan saya, kenapa sih siswa enggan begitu atau tidak, kurang bukan tidak menghargai, bukan ya, tapi kurang menghargai guru. Mungkin salah satu faktornya, satu, dari awal itu siswa sudah merasa kalau gurunya siswa merasa kalau guru itu tidak dapat dijadikan contoh. Mungkin bisa dilihat dari cara berpakaian gurunya, cara berbicara gurunya. Jadi kadang-kadang itu juga menjadi salah satu faktor kenapa si siswa tuh enggan, bukan tidak menghargai, bukan, tapi enggan untuk menghargai gurunya. Terus yang kedua, ada juga guru yang enggan berteman dengan siswa. Jadi dalam membangun relasi pun kita harus dekat dengan siswa, kita harus sama-sama membangun emosi antara guru dan siswa. Jadi ketika kita sudah mulai mengenal siswa dan kita sudah dianggap teman siswa, kita juga bisa menanamkan nilai-nilai akhlak lewat situ. Jadi ketika kita sudah mulai dekat dengan siswa, kita bisa menanamkan, oh yang baik tuh gini loh nak, yang jahat tuh kayak gini loh, yang gak boleh dilakukan pada guru tuh kayak gini. Jadi ketika kita sudah membangun hubungan seperti itu, kita juga dapat menanamkan akhlak-akhlak yang baik kepada anak-anak didik kita. Jadi menurut pandangan saya itu, ketika anak sudah mulai senang dengan gurunya, kita akan gampang untuk memberikan entah itu materi, entah itu nasihat dan lain sebagainya. Jadi guru itu juga bisa lebih mendekatkan diri kepada anaknya, lebih bisa untuk mengajak bagaimana sih caranya berteman dengan siswa yang baik itu seperti ini dan lain sebagainya. Seperti itu sih Bu pandangan saya. Baik Bu, untuk pertanyaan yang selanjutnya masih tentang hubungan dan relasi. Ini tentang hubungan antara guru dengan orang tua siswa. Apa yang menyebabkan orang tua dan guru belum memiliki hubungan yang harmonis sehingga bisa meningkatkan tujuan pencapaian belajar? Oh iya Bu, emang kadang ada beberapa guru yang enggan atau dia itu sudah merasa, bukan malas ya, kayak enggan aja gitu negur siswanya yang misal salah atau dia melakukan suatu kesalahan gitu. Kadang ada guru yang enggan untuk menegurnya. Nah, salah satu penyebabnya menurut saya itu mungkin sebelumnya ataupun sebelum kejadian tersebut ada beberapa faktor sebelumnya. Misal ketika gurunya menegur, terus dulu itu ketika dia menegur itu ada hal-hal yang terjadi. Jadi faktor trauma pada masa lalu itu pun juga menjadi salah satu faktor kenapa sih guru itu enggan untuk menegur siswanya. Kemudian ada juga guru yang berpikiran, misal saya menegur konsekuensi ataupun hal-hal yang terjadi ketika setelah saya menegur tuh kayak gimana. Kadang guru berpikir sama situ juga, mungkin ya Bu ya, ini menjadi salah satu pandangan saya atau menurut saya tuh kayak gitu. Kadang trauma pada masa lalu, misalnya setelah menegur kemudian anaknya tidak terima, kemudian anaknya lapor kepada orang tuanya, dan itu menjadi salah satu beban mental guru juga sih. Menurut saya itu juga bisa sih Bu, kayak gitu menjadi salah satu faktor kenapa sih guru itu memilih untuk diam daripada menegurnya. Seperti itu Bu. Ini soal yang terakhir. Saat ini masih banyak Bapak Ibu guru yang belum menggunakan teknologi inovasi dalam pembelajaran di kelas. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan Bapak dan Ibu guru enggan menggunakan teknologi inovasi dalam pembelajaran di kelas?
Ya, pertanyaan terakhir ya Bu, kenapa sih guru itu enggan untuk menggunakan uh, metode-metode yang lebih inovatif, yang lebih menyenangkan dalam proses pembelajaran? Yang satu, emang guru itu menurut saya lebih nyaman menggunakan metode bercerita, berceramah, menerangkan materi dengan tidak tanpa melihat bagaimana sih kondisi siswanya, bagaimana sih emosi siswanya itu, apakah dia itu cocok atau dia mungkin siswanya ada yang mengantuk, tapi gurunya udah nyaman, enak aja gitu ceramah, padahal siswanya pun sedang ngantuk. Jadi itu yang menjadi salah satu faktor guru itu enggan untuk menimbulkan atau menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif. Karena guru kalau menurut pengamatan saya di sekolah, guru itu cenderung sudah nyaman menggunakan metode konvensional atau dengan metode ceramah. Seperti itu Bu, menurut pandangan saya ketika saya mengamati proses pembelajaran di sekolahan atau di madrasah kita, karena saya sering melihat ketika guru sudah bercerita, berceramah itu kadang lupa bagaimana sih kondisi siswanya yang di kelas itu seperti apa gitu. Kadang gurunya itu lebih fokus ke ceritanya, seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Salisa sudah bersedia untuk saya wawancarai. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.